Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Novianda Fatin dari kelas R2H. Dalam beberapa waktu ke depan, di video ini saya akan menjelaskan kepada penonton sekalian tentang subbab bunyi vokal bahasa Indonesia. Dan materi yang saya dapatkan adalah pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir dan strukturnya. Kepada Bapak Irwan Siagian MPD yang saya hormati, semoga sehat selalu. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk membuat video tugas ini untuk diserahkan kepada Bapak. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Irwan selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Bahasa Indonesia. Bab pertama yang akan saya bahas adalah pembentukan konsonan. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan vokal dengan konsonan menurut Marsono. Dalam kegiatan belajar ini dibahas berbagai jenis pembentukan konsonan. Menurut Marsono, tahun 1989 halaman 60, perbedaan klasifikasi vokal dengan konsonan terletak pada fisiologisnya, karena antara konsonan yang konsonan satu dengan yang lainnya lebih mudah dibedakan daripada vokal-vokal. Konsonan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada cara hambat atau cara artikulasi atau tempat hambatan, tempat artikulasi. Yang kedua ada hubungan posisional antara penghambat-penghambatnya atau hubungan antara artikulator aktif dan artikulator pasif, struktur. Dan yang ketiga ada bergetarnya pita suara. Cara pembentukan vokal. Menurut Marsono, tahun 1989, halaman 26, vokal atau yang biasa kita sebut dengan vokoid, yaitu bunyi ucapan yang terbentuk oleh udara yang keluar dari paru-paru dan ketika melalui tenggorokan mendapatkan hambatan. Adapun vokal dalam bahasa Indonesia berjumlah 6 buah, yakni A, I, U, E, O, dan E. Pembentukan atau kualitas vokal ini didasarkan pada 1. Bulat hamparnya bentuk bibir, kedua, tinggi rendahnya lidah, ketiga, maju mundurnya lidah. Menurut renggang tidaknya ruang antara lidah dengan langit-langit vokal dibedakan ada 2, vokal sempit dan vokal lapang. Vokal sempit ada A, I, dan U. Vokal lapang ada A, E, dan O. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembentukan vokal dan klasifikasi bunyi bahasa. Ada 3, vokal, konsonan, dan semivokal. Yang pertama saya akan menjelaskan yang vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal, tidak ada artikulasi hambatan untuk bunyi vokal, hanya pada pita suara. Tidak lazim disebut artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Area artikulasi terbentang dari bibir luar sampai pita suara, di mana fonem-fonem terbentuk berdasarkan getaran pita suara, disertai perubahan posisi lidah dan semacamnya. Yang kedua, ada konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Yang ketiga, ada semivokal. Semivokal adalah bunyi bahasa yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan bunyi. Cara membentuk fonem bahasa Indonesia. Bunyi bahasa yang disebut fon dibentuk dengan cara diartikulasikan. Berdasarkan sifatnya, artikulator terbagi menjadi 2. Ada yang aktif dan pasif. Apa sih artikulator pasif dan aktif? Saya akan memberitahukan. Yang pertama ada artikulator aktif, alat ucap yang dapat bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa, seperti misalnya lidah dan bibir. Yang kedua ada artikulator pasif, artinya alat ucap yang tidak dapat bergerak,
tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Misalnya, gigi atas dan langit-langit. Artikulator aktif biasanya berpindah-pindah posisi untuk menentukan titik artikulasi guna menghasilkan bunyi bahasa. Menurut Lapoliwa tahun 1981 halaman 18, hubungan posisional antara artikulator aktif dan pasif disebut struktur atau struktur. Oleh karena itu, vokal tidak mempunyai artikulasi. Strukturnya ditentukan oleh celah antara lidah dan langit-langit. Sesuai dengan strukturnya, di bawah ini dikemukakan cara-cara membentuk fonem, baik vokal maupun konsonan. Pemberian klasifikasi vokal diperkenalkan oleh Daniel Jones tahun 1958 halaman 18 dengan istilah sistem vokal kardinal. Apa sih vokal kardinal itu? Vokal kardinal itu adalah bunyi vokal yang mempunyai kualitas tertentu yang telah dipilih sedemikian rupa untuk dibentuk dalam suatu rangka gambar bunyi. Menurut teori Marsono tahun 1989 halaman 26, rangka gambar bunyi ini dapat dipakai sebagai acuan perbandingan dalam deskripsi vokal seluruh bahasa dunia. Vokal kardinal dilambangkan dengan I, E, A, E, O, dan U dalam International Phonetic Association. Struktur. Struktur adalah keadaan hubungan posisional aktif dengan pasif atau titik artikulasi. Karena vokal tidak mengenal artikulasi, struktur untuk vokal ditentukan oleh jarak antara lidah dengan langit-langit keras atau palatum. Dilihat dari strukturnya, maka berdasarkan strukturnya bunyi vokal dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yakni vokal tertutup, semi tertutup, vokal terbuka, dan vokal semi terbuka. Yang pertama, saya akan menjelaskan vokal tertutup. Vokal tertutup yakni yang terjadi apabila vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Dalam batas vokal, jika digambarkan, vokal tertutup ini terletak pada garis yang menghubungkan antara I dan U. Karena itu, menurut strukturnya, vokal I dan U merupakan vokal tertutup. Yang kedua ada vokal semi tertutup, yang terjadi apabila lidah diangkat ke dalam ketinggian sepertiga di bawah tertutup dan 2/3 di atas vokal yang paling rendah, terletak pada garis yang menghubungkan antara vokal E dengan vokal O. Karena itu, vokal E dan O termasuk vokal semi tertutup. Yang ketiga ada vokal semi terbuka, yang terjadi apabila lidah diangkat ke dalam ketinggian sepertiga di atas vokal yang paling rendah, seperti bunyi E dan O. Yang keempat, ada vokal terbuka, yang terjadi apabila lidah berada dalam posisi serendah mungkin, kira-kira pada garis yang menghubungkan antara vokal A kecil dengan vokal A besar. Karena itu, kedua vokal itu termasuk vokal terbuka, seperti bunyi A. Pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Berdasarkan bentuk bibir, sewaktu vokal diucapkan, vokal dibedakan atas 3. Yang pertama vokal bulat, yang kedua vokal tak bulat, dan yang ketiga vokal netral. Yang pertama vokal bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat. Bentuk bibir bulat bisa terbuka atau tertutup. Jika terbuka, vokal itu diucapkan dengan posisi bibir terbuka, bulat, atau yang disebut dengan open rounded, misalnya vokal U dan O. Yang kedua, vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bibir tidak bulat melainkan terbentang melebar. Misalnya I, E, dan A. Yang ketiga, vokal netral, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk melut, tidak bundar dan tidak melebar, seperti vokal bunyi A. Berdasarkan kriteria di atas, maka nama-nama vokal dapat disebutkan sebagai berikut. I kecil adalah vokal depan, posisi lidah tinggi atas, bentuknya tak bundar, strukturnya tertutup. I besar adalah vokal depan, posisi lidahnya tinggi di bawah, bentuknya tak bundar, strukturnya tertutup. U kecil adalah vokal belakang, posisi lidah
tinggi, atas, bentuknya bundar, strukturnya tertutup. U besar adalah vokal belakang, posisi lidahnya tinggi, bawah, bentuknya bundar, strukturnya tertutup. E kecil adalah vokal depan, posisi lidah sedang, atas, bentuknya tak bundar, strukturnya semi tertutup. E adalah vokal depan, posisi lidah sedang, bawah, bentuknya tak bundar, strukturnya semi tertutup. E adalah vokal tengah, posisi lidah sedang, bentuknya tak bundar dan strukturnya semi tertutup. O adalah vokal belakang, posisi lidah sedang, atas, bentuknya bundar, strukturnya semi tertutup. O adalah vokal belakang sedang bawah, bentuknya bundar, strukturnya semi terbuka. A adalah vokal belakang, posisi lidah rendah, bentuk netral dan strukturnya terbuka. Alat ucap. Bunyi-bunyi yang terjadi pada alat-alat ucap itu biasanya diberi nama sesuai dengan nama alat ucap itu. Namun, tidak biasanya disebut bunyi gigi atau bunyi bibir, melainkan bunyi dental dan bunyi labial, yakni istilah berupa bentuk adjektif dari bahasa Latinnya. Dalam fonetik artikulatoris, hal pertama yang harus dibicarakan adalah alat ucap manusia untuk menghasilkan bunyi bahasa. Sebetulnya, alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa ini mempunyai fungsi utama lain yang bersifat biologis. Misalnya, paru-paru untuk bernapas, lidah untuk mengecap, gigi untuk mengunyah, dan bibir untuk berbicara. Namun, secara kebetulan alat-alat ini digunakan untuk berbicara juga. Kita perlu mengenal nama-nama alat-alat itu untuk bisa memahami bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi. Dan nama-nama bunyi itu pun diambil dari nama-nama alat ucap itu. Untuk mengenal alat-alat ucap itu, mari kita baca hal berikutnya. Macam-macam alat ucap. Menurut Marsono tahun 2008 halaman 6 dan 7 menyebutkan bagian-bagian tubuh yang turut menentukan terjadinya bunyi bahasa ialah ada 11 yang ingin saya sebutkan. Pertama, ada paru-paru atau lung. Fungsi paru-paru adalah untuk pernapasan. Arus udara pernapasan itulah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi. Yang kedua ada pangkal tenggorokan atau laring, adalah rongga pada ujung pipa pernapasan. Yang ketiga ada rongga kerongkongan atau faring, ialah rongga yang terletak di antara pangkal-pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Yang keempat ada pita suara atau vocal cord. Yang kelima ada gusi dalam atau alveola, alveolum. Yang keenam ada langit-langit lunak atau soft palate atau velum. Dalam keadaan bernapas normal, maka langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menurun, sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. Yang ketujuh ada langit-langit keras atau hard palate, palatum. Langit-langit keras merupakan susunan bertulang. Dalam pembentukan bunyi bahasa, langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah lidah. Yang kedelapan ada gigi atau dentum. Dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperan, hanya bersifat membantu saja. Yang kesembilan ada bibir atas dan bibir bawah, yaitu labium atas dan labium bawah. Fungsi pokok kedua bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif dari bunyi yang dihasilkan. Yang ke-10 ada lidah atau tang. Dalam pembentukan bunyi bahasa, lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat sangat penting. Yang ke-11 terakhir ada mulut atau mouth. Bentukan konsonan berdasarkan strukturnya.
Saya akan menjelaskan 7 bagian saja. Yang pertama ada konsonan bilabial. Dipopulerkan oleh O'Connor tahun 1970 halaman 52, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan adalah P, B, M, dan W. Yang kedua ada konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan ialah F dan V. Yang ketiga ada konsonan apikodental. Menurut Marsono tahun 1989 halaman 63, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah apex yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antara gigi alveolum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah S, Z, R, dan L. Yang keempat ada konsonan palatal atau laminopalatal, yakni konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah atau lamina sebagai artikulator dan langit-langit keras palatum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan adalah C, J, S, N, dan Y. Yang kelima ada konsonan velar atau dorsovelar. Menurut O'Connor tahun 1970 halaman 59, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah atau dorsum sebagai artikulator dan langit-langit lembut atau velum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah K, G, X, dan N. Yang keenam ada konsonan glotal atau hamzah, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Udara sama sekali dihalangi. Bunyi yang dihasilkan ialah tanda tanya. Yang ketujuh ada konsonan laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara yang keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan ialah H. Kesimpulannya adalah vokal dapat dibentuk berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, bentuk bibir, dan strukturnya. Berikut ini jenis-jenis vokal berdasarkan cara pembentukannya, yakni yang A, berdasarkan tinggi rendahnya lidah, ada vokal tinggi, vokal sedang, dan vokal rendah. Yang B, berdasarkan bagian lidah yang bergerak, ada vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Yang C, berdasarkan bentuk bibir, vokal bulat, vokal netral, dan vokal tabulat. Yang D, berdasarkan strukturnya, ada vokal tertutup, vokal semi tertutup, dan vokal semi terbuka. Dan satu lagi, vokal terbuka. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Irwan Siagian MPD beserta yang menonton video ini apabila mungkin ada kesalahan kata atau beberapa kalimat yang menyinggung. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih.